Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi mates, welcome back to this channel with me Wahidah. So in this video we are going to learn about linear program atau program linear. As you can see on your screen, here we have an example related to linear program. Jadi pada soal ini kita akan belajar tentang gimana cara membuat model matematika, cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif, dan bagaimana contoh penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hajime masyakkah. Nah, soal ini merupakan contoh untuk penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Dan agar mudah untuk membuat model matematika, kita perlu mengumpulkan semua data yang disediakan pada soal. Di sini saya sudah punya tabel untuk menempatkan atau mengumpulkan data-data yang ada pada soal. Jadi di sini kita lihat, diketahui ada dua kue, yaitu kue bolu dan kue serabi. Kemudian diketahui untuk harga beli kue bolu yaitu Rp1.000, sedangkan kue serabi harga belinya itu Rp500. Kemudian diketahui lagi bahwa harga jual untuk kue bolu yaitu Rp1.300 dan harga jual untuk kue serabi yaitu Rp700. Kemudian adapun modal yang disediakan sebesar Rp150.000 dan kemampuan membeli kue 200 kue. Jadi di sini jumlah untuk kue yang akan dibeli nanti hanya sampai kapasitas 200 kue, entah berapa kue serabi dan kue bolu, pokoknya intinya kalau di jumlah itu cukup 200 kue aja, nggak lebih. Dan yang ditanyakan adalah berapa banyak kue bolu dan kue serabi yang harus dibeli agar keuntungannya maksimum gitu. Ketika semua data-data pada soal telah kita ketahui, sekarang kita hanya perlu untuk memindahkan data-data ini ke tabel agar lebih jelas lagi. Nah, karena yang akan kita cari adalah jumlah dari kue bolu dan kue serabi, maka variabel yang kita gunakan itu mewakili kue bolu dan kue serabi. Misalkan di sini kita menggunakan variabel X untuk kue bolu, variabel Y untuk kue serabi. Kemudian di sini saya tulis itemnya, dan di sini total. Sekarang waktunya kita tulis untuk harga beli. Jadi kan itemnya itu terbagi menjadi dua ya, harga beli dan harga jual dari masing-masing kue. Nah, untuk harga belinya sendiri, kue bolu itu dipatok dengan harga Rp1.000, sedangkan kue serabi harga belinya itu Rp500. Dan untuk harga jualnya, untuk kue bolu dipatok dengan harga Rp1.300, sedangkan untuk kue serabi dipatok dengan harga Rp700. Dan modal yang dimiliki oleh si pedagang, jadi modal yang dimiliki tuh Rp150.000 untuk membeli kue bolu dan serabi. Jadi kita tulis modalnya di sini. Rp150.000. Untuk kemampuan membeli kuenya, jadi total kue yang bisa dibeli oleh pedagang ini hanya maksimal 200 kue. Entah itu berapa kue bolu dan berapa kue serabi, pokoknya kalau dijumlah dia cukup 200. Atau kurang dari 200. Ketika semua data sudah kita kumpulkan dalam bentuk seperti ini, sekarang tinggal kita buat model matematikanya. Nah, untuk model matematika bagian pertama, bagian beli, di sini kita tulisnya seperti ini. Jadi 1000X, X untuk kue bolu yang kita tidak ketahui berapa jumlahnya, ditambah 500Y, Y untuk kue serabi yang juga tidak kita ketahui jumlahnya. Kemudian di sini menggunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan Rp150.000. Nah, di sini kenapa kita menggunakan sistem pertidaksamaan? Karena di soal dikatakan bahwa modal yang disediakan itu hanya Rp150.000. Jadi tidak mungkin kan kita membeli sesuatu yang harganya itu lebih besar daripada modal yang kita punya. Jadi di sini kita menggunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Kemudian untuk model yang kedua, di sini kita punya X ditambah Y, di mana kue bolu dan kue serabi kita tidak ketahui jumlahnya berapa yang nanti yang akan kita beli, tapi
jumlah atau total keduanya itu seharusnya mencapai 200 kue atau kurang dari 200. Sama, kita menggunakan pertidaksamaan kurang dari karena di sini dikatakan kemampuan membelinya hanya 200 kue. Dan kalau dikatakan kemampuan membeli 200 kue berarti nggak mungkin kan kita membeli lebih dari 200, lebih dari kemampuan beli. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini untuk harga jual yang akan kita gunakan nanti untuk mencari keuntungan maksimum dari kue bolu dan serabi jika telah diketahui berapa yang harus kita beli. Di sini kita tulis 1300X ditambah 700Y. Di sini tidak ada tanda sama dengan atau nilai di ruas kanan karena memang belum diketahui, karena ini nanti yang akan kita cari. Well, maths, langkah selanjutnya setelah kita membuat model matematikanya, sekarang kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, caranya yaitu untuk pertidaksamaan pertama yaitu ada 1000X ditambah 500Y, karena kita ingin menggambar himpunan penyelesaiannya pada bidang kartesius, jadi di sini saya sudah punya bidang kartesiusnya, saya sudah gambar garisnya. Untuk pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan untuk memperoleh titik-titik dari gambar himpunan penyelesaian nanti. Jadi di sini 150.000. Karena angkanya di sini semua bisa kita sederhanakan, jadi untuk mempermudah perhitungan, jadi ruas kiri dan ruas kanan ini semuanya saya bagi dengan 500. Nah, jadi 1000 dibagi 500 itu hasilnya 2X. Kemudian 500 dibagi 500 hasilnya 1Y. Nah, karena di sini 1, kemudian ada variabel Y, kita tidak usah menulis satunya, jadi cukup tulis Y saja. Yang terakhir 150.000 dibagi 500, dia hasilnya 300. Nah, setelah hasil penyederhanaannya kita peroleh, maka kita tinggal menentukan titik-titik untuk gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini saya akan memisahkan untuk variabel X dan Y agar kita bisa mendapat titik-titik ekstrim. Nah, untuk X-nya misalkan sama dengan 0, maka di sini nilai X-nya saya ganti jadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 300. Nah, 2 kali 0 kan hasilnya 0 ya, jadi nggak usah ditulis kembali. Jadi di sini Y-nya sama dengan 300. Berarti di sini Y sama dengan 300. Sekarang untuk nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan Y sama dengan 0, berarti tinggal kita ganti dengan 0. Jadi di sini 2X ditambah 0 sama dengan 300 gitu. Jadi kita tidak usah tulis kembali untuk 0-nya. Jadi di sini saya tulis 2X sama dengan 300. Nah, untuk nilai X-nya berarti sama dengan 300 per 2. 300 per 2 itu sama dengan 150. Berarti nilai X di sini adalah 150. Nah, sehingga kita memperoleh 2 titik, yaitu titik 0,300 di mana X-nya 0 dan Y-nya 300, dan yang kedua titik 150,0. Jadi 150,0 kayak gini. Sekarang kita tentukan titiknya di bidang kartesius. Misalkan di sini bidangnya kayak gini ya. Jadi untuk X-nya sama dengan 0, X-nya kan di sini 0 ya. Kemudian Y-nya 300 kita anggap di sini 300. Untuk X-nya sama dengan 150, kita anggap di sini 150 ya. Maka Y-nya sama dengan 0. Gini. Sekarang kita tinggal garis. Nah, sekarang kita tarik garis melalui 2 titik yang sudah kita peroleh. Jadi garisnya kayak gini. Nah, sekarang untuk daerah himpunan penyelesaiannya, pada garis ini kan dia berbentuk atau miring ke kiri ya. Jadi untuk daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan apabila dia miring ke kiri dan pertidaksamaannya itu kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya itu ke bawah.
Di sini saya menggunakan metode kebalikan, jadi saya akan mengarsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi yang saya arsir ini merupakan daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi yang bersih itu yang di bawah ya, daerah himpunan penyelesaian. Oke, sekarang kita akan menggambar untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang kedua. Di sini ada X ditambah Y. Nah, di sini untuk menentukan titik-titik ekstrimnya saya juga mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi X tambah Y sama dengan 200. Nah, sama caranya kayak tadi, saya bikin semacam tabel kayak gini. Terus misalkan untuk X-nya 0 dan apabila Y-nya 0. Nah, jika X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya kan tinggal 200 ya. Begitu juga dengan X jika Y-nya sama dengan 0. Maka di sini kita tulis 200. Sehingga kita memperoleh titik pertama dari pertidaksamaan ini, yaitu X, Y 0,200. Dan titik kedua yang kita peroleh adalah 200,0. Jadi di sini 200,0. Setelah itu kita tentukan titiknya di bidang kartesius. Nah, misalkan di sini 0,200 X-nya 0, Y-nya 200. Nah, kalau untuk 200 artinya kan di bawah 300. Kita misalkan di sini ya. Sini 200. Kemudian untuk X sama dengan 200, Y sama dengan 0. 200 lebih besar daripada 150. Jadi kita ambil di sini 200. Misalkan ya. Setelah itu kita gambar kayak tadi. Nah, pakai penggaris kayak gini. Kita tarik lurus garis melalui dua titik yang sudah kita peroleh tadi. Nah, sekarang untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, karena gambar garisnya juga sama kayak tadi, dia condong ke kiri dan pertidaksamaannya itu kurang dari, maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah. Sehingga yang saya arsir adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi yang saya arsir itu daerah sini. Daerah yang bukan himpunan penyelesaian ya. Karena sudah kita arsir daerahnya kayak gini, dan ketahuan daerah yang bersih itu merupakan daerah himpunan penyelesaian, dan di sini kelihatan banget ya yang bersih itu mulai dari 150 sampai seterusnya ke sana. Jadi kayak yang bersih itu negatif juga masuk, begitu juga yang garis yang T ya. Jadi dia mulai dari 200 sampai ke bawah itu yang negatif-negatif juga termasuk himpunan penyelesaian. Nah, karena di sini kita berbicara tentang penjualan pembelian kue, ada syarat yang harus kita ingat. Syarat yang harus kita ingat adalah bahwa untuk X dan Y-nya tidak boleh bernilai negatif. Kenapa? Karena untuk X tadi kita ingat, karena untuk X tadi kan mewakili sebagai kue bolu, dan Y tadi mewakili untuk kue serabi yang akan dibeli. Nah, tidak pernah ada kasus orang membeli minus. Jadi paling orang membeli itu dalam bentuk positif ya. Jadi karena dia model soalnya beli-beli gitu, kayak berdagang gitu kan, orang membeli barang, nggak mungkin orang membeli barang minus. Nah, karena dia nggak mungkin minus, maka syaratnya adalah X dan Y-nya itu harus lebih dari 0 atau bernilai positif. Sehingga untuk daerah Y yang negatif tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian. Sehingga di sini saya akan mengarsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Begitu juga dengan X. Jadi X yang bernilai negatif juga bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kayak gini. Wah. Nah, setelah kita arsir semua daerah yang bukan himpunan penyelesaian, menyisakan daerah bersih di sini yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini kita akan menentukan titik-titik ekstrim. Jadi titik itu diperoleh dari pertemuan antara dua garis. Misalnya kayak gini nih. Ini kan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Di sini titik
0,200 di mana X-nya 0 dan Y-nya 200. Kemudian di sini titiknya 0,0. Di sini titiknya 150,0 dan yang di sini titiknya belum kita ketahui. Dan karena titik ini merupakan titik pertemuan antara dua garis pertidaksamaan pertama dan kedua, maka kita bisa menentukan titik X dan Y-nya dengan menggunakan cara metode substitusi dan eliminasi. Nah, untuk mencari nilai titiknya ini, kita hanya perlu mensubstitusi atau mengeliminasi pertidaksamaan dari garis yang bertemu ini. Jadi garis yang bertemu ini kan garis yang 0,300 dan 150,0 itu berasal dari pertidaksamaan 2X ditambah Y sama dengan 300. Dan untuk garis 200,0 dan 0,200 ini berasal dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 200. Di sini kita kurangkan ya, jadi bisa langsung dieliminasi. Karena Y-nya sama-sama 1, jadi Y dikurangi kan hasilnya 0. 2X dikurang X kan hasilnya X ya, atau 1X. Sini saya tulis aja langsung X. Kemudian 300 dikurang 200, di sini berarti kemudian 300 dikurang 200 hasilnya 100, sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan 100. Nah, kalau X sudah kita ketahui, tinggal mencari Y. Untuk mencari Y, saya ambil terserah mau persamaan pertama, persamaan kedua untuk mencari Y-nya, tapi untuk lebih gampang menghitung, saya ambil persamaan kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 200. Jadi saya tinggal mengganti nilai X di sini jadi 100, sehingga diperoleh 100 ditambah Y sama dengan 200. Jadi Y-nya sama dengan Y-nya kita mau cari ya, berarti 100-nya pindah ke sebelah, jadi 200 dikurang 100 gitu. Maka Y-nya sama dengan 100. Sehingga diperoleh titik untuk pertemuan dua garis ini yaitu 100,100. Jadi di sini saya tulisnya 100,100. Nah, setelah kita memperoleh semua titik-titik ekstrim dari himpunan penyelesaian, kita tinggal membuat sebuah tabel biar lebih mudah. Oke, sekarang untuk langkah terakhir dari penyelesaian soal tadi, kita tinggal menuliskan atau melis titik-titik ekstrim dari himpunan penyelesaian ini. Jadi, titik-titik yang termasuk daerah himpunan penyelesaian. Di sini ada 0,0, 0,200, 150,0 dan 100,100. Jadi kita tinggal list di sini titiknya. Sini kita tulis titik. Jadi kita tinggal mensubstitusi nilai X dan Y yang ada di titik-titik ini ke fungsi yang ada di sini. Dari sini, kita bisa melihat yang mana nilai maksimal dan yang mana nilai minimal. Nilai minimal kita lihat nilai yang paling rendah dari hasilnya. Nah, nilai yang paling rendah itu 0, jadi ini adalah nilai minimal. Jadi, keuntungan minimal yang bisa didapat oleh pedagang adalah 0, di mana dia tidak usah membeli kue bolu ataupun kue surabaya. Sedangkan untuk nilai maksimal itu nilai yang paling tinggi atau yang paling besar dari kolom hasil ini. Jadi yang paling besar itu adalah 200.000, berarti di sini adalah nilai maksimalnya. Nilai maksimal maksudnya dia bisa memperoleh keuntungan paling banyak 200 dari penjualan kue bolu dan kue surabaya apabila dia membeli kue surabaya dan kue bolu masing-masing 100 kue. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu kita bisa tulis kayak gini, HP X, Y, di mana X-nya 100,
gini ya. Dan Y-nya juga 100, atau kita bisa tulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Well, it's done for now. Thank you for watching, and before I leave, I want to say thank you so much for my best friend for giving me such a great microphone for me to use like now, so you can hear my voice clearly now, because I am using a new microphone by my friend. Thank you for giving me this. I'll see you on the next video. Bye bye.